nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Surallal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Thumma usriya nuli den lakokake wengi. Nuli den lakokake wengi, diperjalankan malam. Nuli den lakokake wengi, diperjalankan pada malam. Apa biruhihi, apa ruhe Kanjeng Nabi, wa jasadihi lan jasate Kanjeng Nabi. Jadi ketika beliau kemarin ya pada tahun sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya beliau ditinggal wafat oleh pamannya dan juga istri tercintanya. Kemudian setelah peristiwa itu, yaitu pada tahun Amul Huzni, tahun kesedihan itu, setelah beliau mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, beliau kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diwisatakan ya, wisata diperjalankan di suatu malam hari, yaitu Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, yang kemudian beliau naik ke langit 7. Lah peristiwa Isra Mi'raj ini ya, menurut beberapa pendapat di antaranya itu terjadi setahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Apa biruhihi, apa rohe Kanjeng Nabi, wa jasadihi lan jasate Kanjeng Nabi ya qaudatan ing dalem wektu melek, ing dalem tingkah melek, dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Jadi menurut pendapat yang kuat, pendapat dari ahli sunnah wal jamaah, beliau itu Isra-nya itu secara biruhi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya ya, secara sadar, tidak dalam keadaan tidur, bukan mimpi ya. Itu Isra, diperjalankannya beliau minal masjidi saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tumeka maring Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masjidil Aqsa ini masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Dua bangunan ini yang pertama kali dibangun, masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini Masjidil Haram dulu, kemudian baru Masjidil Aqsa. Warihabihi lan piro-piro pelatarane Masjidil Aqsa, serambi ya, halaman. Warihabihi lan piro-piro pelatarane Masjidil Aqsa al-Qudusiyati kang bangsa kudus, kang bangsa suci. Qudsiyah atau al-Qudusiyah, yang disucikan, Masjidil Aqsa yang disucikan oleh Allah dari hal-hal yang kotor, yang sekitarnya itu disepikan dari berhala-berhala. Mengapa Masjidil Aqsa termasuk Baitul Maqdis yang disucikan. Lah peristiwa Isra ini itu keterangannya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dan juga ijma'nya para ulama, yang sehingga faman angkarahu kafaro. Kalau ada orang kok mengingkari peristiwa Isra,
perjalanannya beliau Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kok ada yang ingkar, nggak percaya, maka hukumnya dia kafir. Berbeda dengan Mi'raj. Kalau Mi'raj itu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa kemudian ke langit 7, itu yang menerangkan adalah hadis saja, hadis-hadis yang masyhur. Kemudian beliau naik ke surga, ke Sidratul Muntaha, itu hadis yang menerangkan, hadisnya hadis ahad, yang sehingga layak furu, tidak dihukumi kufur bagi orang yang mengingkari peristiwa Mi'raj, ya. Yang hukumnya kafir itu kalau yang mengingkari peristiwa Isra, perjalanannya beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa urija bihi ila samawati fara'a adama fil ula wa qad jalalahul waqaru wa ala. Wa urijalan den munggahake, ya. Wa urijalan den munggahake sapa bihi Kanjeng Nabi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu dari apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau ditemani malaikat Jibril dengan apa? Mengendarai sebuah kendaraan yang bernama hewan buraq. Beliau singgah sesaat di Masjidil Aqsa dan di sana beliau dibawakan oleh malaikat Jibril berupa 2 minuman. Minuman yang pertama susu dan minuman yang kedua adalah arak. Tapi kemudian beliau Rasulullah memilih susu. Ini pertanda ajarannya beliau itu sesuai fitrahnya manusia. Wa urijalan dan munggahake sapa bihi sapa Kanjeng Nabi ila samawati maring pira-pira langit sampai ke langit 7. Setelah dari Masjidil Aqsa kemudian beliau naik ke langit 7 bersama dengan malaikat Jibril, yang jarak antara, nah ini ya, jarak antara satu langit dengan langit yang lain itu adalah khamsumi'ati sanah. Jika ditempuh jaraknya itu bisa sampai 500 tahun itu antara langit dengan langit selanjutnya. Di langit itu ada 7, ya. Langit pertama itu langit dunia, kemudian langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah antara langit 1 dengan langit seatasnya itu jaraknya adalah khamsumi'ati sanah. Jika ditempuh itu bisa mencapai 500 tahun. Nah, makanya ini termasuk apa? Termasuk mukjizatnya Rasulullah yang paling besar. Peristiwa apa? Isra Mi'raj yang dinalar tidak bisa. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi dalam satu malam. Salah nalar kita nggak akan menjangkaunya. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina itu cuma 1 malam, belum lagi naik apa? Naik ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu termasuk suprarasional, termasuk kejadian mukjizat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'a adama fil ula wa qad jalalahul waqaru wa ala. Fara'a moko ningali sapa Kanjeng Nabi Adam ing Nabi Adam alaihi salam di langit pertama, nggih, fil ula ing dalam langit kang pertama, langit dunia. Di langit pertama beliau disambut oleh Bapak manusia, yaitu junjungan kita Nabiullah Adam alaihi salam. Karena beliaulah awalul anbiya, ya, nabi pertama, maka ya sepatutnya di langit pertama inilah, ya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau Nabi Adam menyambutnya dengan baik, ya, menyambutnya dengan baik. Waqad jalalahu lan teman-teman nungkepi ing Nabi Adam, nungkepi menyelimuti. Waqad jalalahu lan teman-teman nungkepi hu ing Nabi Adam apa al-waqaru, apa aris, sifat aris, ketenangan. Waqar hilm. Hilm itu waqar itu rangamuan, nggih, ketenangan, kewibawaan. Wa alahu lan nutupi apa
al-waqar ing Nabi Adam ya. Beliau Rasulullah di langit pertama melihat Nabi Adam yang diselimuti ketenangan. Lah hikmah ya. Hikmah daripada mengapa beliau Rasulullah itu di langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam, itu yang pertama seperti tadi, karena beliau adalah awalul anbiya ya. Nabi pertama, bapaknya semua manusia. Dan kemudian juga ini sebagai isyarah atau sebuah tanda bahwasanya besok kelak Rasulullah ini akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam kita tahu beliau dilahirkan diciptakan di alam surga, yang kemudian beliau diusir oleh musuhnya yaitu iblis, diusir dari surga ke muka bumi ini. Pun nanti beliau Rasulullah akan mengalami seperti itu ya. Di tahun pertama hijrah ya, di tahun pertama itu beliau nanti beliau dari tanah kelahirannya di Mekah, beliau diusir oleh orang-orang Arab suku Quraisy, yaitu musuh-musuh beliau. Itu sama kejadiannya. Beliau diusir dari tanah kelahirannya. Itu berarti bertemunya Nabi Muhammad kepada Nabi Adam di langit pertama ini ya, sebuah simbol bahwasanya nanti beliau Rasulullah akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Adam alaihissalam, akan terusir dari tanah kelahirannya. Wa fi tsaniyati lan ing dalem langit kang kapindho Isa ing Nabi Isa. Isa ing Nabi Isa. Ini Nabi Isa itu sampai sekarang belum meninggal dunia ya. Sampai sekarang belum meninggal dunia. Beliau diangkat oleh Allah ke langit. Beliau diangkat oleh Allah ke langit yang pada waktu itu sekitar umur kurang lebih 33 tahun beliau diangkat ke langit. Jadi sampai sekarang belum meninggal dunia Nabi Isa. Dan besok kelak Nabi Isa alaihissalam ini menjelang hari kiamat, beliau akan turun ke muka bumi. Tapi beliau turunnya ke muka bumi ini tidak membawa syariatnya beliau, tapi beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau akan diturunkan ya. Lah mengapa kok beliau nanti akan diturunkan kembali menjelang hari kiamat? Ini hikmahnya adalah untuk menolak anggapannya orang-orang Yahudi bahwasanya mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka kan menganggap Nabi Isa itu disalib, terbunuh di atas salib. Jadi mereka menganggap seperti itulah. Sebagai bukti bahwasanya Nabi Isa tidak meninggal dunia, tidak terbunuh, besok akan diturunkan kembali. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, wa ma shalabuhu, dan mereka tidak mensalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan seperti Nabi Isa yang dibunuh oleh mereka. Di langit kedua beliau Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Ibn al-Batuli kang dedi putrone perawan al-Batul ya. Al-Batul itu bisa diartikan al-munqati'ah aniz zawaj, al-munqati'ah anil azwaj, orang yang tidak memiliki suami, itu al-batul. Atau juga bisa diartikan al-batul itu al-inqita' ilallah wa anid dunya, itu al-batul. Jadi orang yang yang terputus dari dunia, mencurahkan mempergunakan seluruh waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu namanya al-batul. Tidak seperti yang lainnya. Makanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu juga mendapat julukan, mendapat gelar al-batul, karena beliau tidak seperti wanita-wanita yang pada umumnya dalam segi keutamaannya, agamanya, dan
kedudukan nasabnya berbeda dengan wanita-wanita lain. Makanya beliau disebut sebagai al-batul ya. Al-batul al-inqita ilallah wa anid dunya. Orang yang mempergunakan seluruh waktunya untuk Allah. Bisa juga diartikan al-batul al-munqati'ah anil azwaj, wanita yang tidak memiliki suami, yaitu Sayyidah Maryam al-barrati, minal barrati sangking al-barrati napa minal barrati niku al-barrati kang banget temene, al-barrati kang banget temene utawa kang banget taate, at-taqiyati kang takwa. Ini sifate Sayyidah Maryam nggih. Berarti yang sangat jujur, yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit kedua beliau Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Isa alaihissalam yang menjadi putranya wanita suci, yang perawan, yang bertakwa. Wa bna khalatihi Yahya, wa bna khalatihi lan ing putrane bibine Isa, putrane bibine Isa. Yahya yo Nabi Yahya. Di Nabi Yahya sama Nabi Isa itu masih ada kaitan hubungan keluarga ya. Wa bana khalatihi lan putra bibine Isa. Yahya yo Nabi Yahya, putra dari bibinya Nabi Isa itu Yahya. Ya. Jadi yang namanya Isa, Nabiullah Isa alaihissalam itu kan bin Maryam, Maryam bin Imron ya. Maryam binti Imron. Berarti Imron ini adalah kakeknya Nabi Isa. Imron ini punya istri namanya Hannah ya. Namanya Hannah. Berarti ibunya Maryam itu namanya Hannah. Lah Hannah ini punya saudara namanya Isya ya. Isya ini adalah istrinya Nabi Zakaria, ibunya Nabiullah Yahya alaihissalam ya. Jadi khalah itu kan bibi dari jalur ibu ya. Bibi dari jalur ibu, tante ya, tante atau bude, bule, tapi yang dari jalur ibu. Di langit kedua di samping beliau Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam, beliau juga berjumpa dengan Nabiullah Yahya alladzi utiya kang den paringi sapa Yahya, kang den paringi sapa Yahya al-hukma ing hikmah, al-hukma ing hikmah utawa ing paham kitab Taurat, fi hali sibahu ing dalam tingkah cilike Nabi Yahya, yang mana Nabiullah Yahya ini sejak kecil ya, sejak kecil sudah diberi pengetahuan tentang kitab Taurat. Wa atainahul hukma sobiyya. Allah memberikan hikmah kepada Nabiullah Yahya sobiyan pada waktu masih kecil. Jadi meskipun beliau masih kecil tapi sudah bisa memahami kitab Taurat. Ada juga ulama yang menafsiri al-hukma di situ kenabian. Wa atainahul hukma sobiyya. Berarti kenabiannya apa? Kenabiannya Yahya itu sejak kecil ya. Itu ada yang mentafsiri semacam ini. Lah Nabiullah Yahya ini adalah sayyidus syuhada, pemimpin dari orang-orang yang meninggal syahid, sayyidus syuhada. Karena meninggalnya beliau Nabiullah Yahya alaihissalam itu dibunuh secara zalim ya, dan kepalanya dipenggal, ditaruh dalam sebuah baskom besar. Itu Nabiullah Yahya alaihissalam. Makanya Nabi Yahya bin Zakaria itu besok kelak di yaumil qiyamah menjadi sayyidus syuhada wa qaituhum ilal jannah, dan yang akan menuntun para syuhada menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yahya ya hampir semasa dengan apa? Dengan Nabi Isa alaihissalam. Seperti kemarin sudah dijelaskan ketika apa? Ketika Nabi Isa itu lahir ya,
ketika Nabi Isa itu lahir, Nabi Yahya yang masih bayi sekitar umur beberapa bulan itu bisa berbicara karena mengetahui ada Nabi yang lahir, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Lah, hikmah daripada kenapa beliau Rasulullah SAW di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa juga dengan Nabi Yahya itu sebagai apa? Sebuah simbol bahwasanya Rasulullah pun akan mengalami kejadian-kejadian yang sama seperti dialami oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya. Jadi dua nabi ini ya, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam itu kan diuji oleh umatnya, ya. Diuji oleh umatnya. Nabi Isa didustakan oleh kaum Yahudi, ya, bahkan disakiti, bahkan hendak dibunuh Nabi Isa. Pun dengan Yahya, kalau Nabi Yahya malah sudah dibunuh. Sama seperti pula Rasulullah SAW, dan nanti Rasulullah pun akan mengalami semacam itu, ujian dari kaum-kaumnya hendak membunuh Rasulullah SAW. Bahkan mereka sudah berencana mau melempari batu besar, ya, kepada Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Tapi Allah telah menyelamatkan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW dari tipu dayanya orang-orang kafir. Jadi sebuah simbol-simbol, ya. Jadi ketika Rasulullah Mi'raj, ketika ke langit satu, pertama, kedua, dan ketiga, nanti ada sebuah bahasa isyarat. Kenapa beliau pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam, ya? Itu pertanda bahwasanya besok Rasulullah akan diusir dari tanah kelahirannya, itu Mekah, ya, ketika waktu itu hijrah ke Madinah. Jadi diusir dari tanah kelahirannya, sama seperti Nabi Adam diusir, ya, gara-gara iblis, diusir oleh musuhnya. Pun ketika di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, itu juga sebagai simbol bahwasanya besok kelak Nabi Muhammad juga akan mengalami sama seperti kejadian yang dialami oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, kaumnya akan apa? Kaumnya akan berencana membunuhnya. Wa fi tsalitsati Yusufa as-Siddiqa bi suratihil jamaliyah. Wa fi tsalitsati lan ing dalem wara'ala ningali sapa Nabi Muhammad fi tsalitsati ing dalem langit kang kaping 3, di langit yang ketiga beliau Rasulullah melihat Yusufa ing Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Nabi Ibrahim, berarti ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi, itu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, karena Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam, ya. As-Siddiqa bisuratihil jamaliyah, kalau di sini ada sifatnya as-siddiq, ya. Bisuratihi kelawan bentuke Nabi Yusuf, al-jamaliyati kang bangsa bagus, ganteng, indah. Jadi Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam itu dengan bentuknya Nabi Yusuf yang indah, yang tampan rupawan, ya. Ketampanannya Nabi Musa, Nabi Yusuf itu kan dalam sejarah kan luar biasanya, ya. Sampai para wanita pun banyak yang kepincut, ya. Di antaranya Zulaikhah, ya. Para teman-temannya Zulaikhah pun terpincut, ya, kesengsem sama ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan falamma ra'ainahu
akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Falamma ra'ainahu, ketika wanita-wanita itu ya, teman-temannya Zulekha melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka menganggap sebuah keagungan, wa qatta'na aydiyahunna, dan saking apa? Saking terseponanya ya, terpesona wanita-wanita itu melihat ketampanannya Nabi Yusuf, akhirnya apa? Buah-buahan yang sedang dikupas itu tanpa sadar malah pisaunya mengenai apa? Mengenai tangan-tangan mereka. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ya, ini bukan manusia, ini apa? Ini malaikat, kegantengannya luar biasa. Tapi ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebenarnya ketampanannya ya lebih unggul tampan Nabi Muhammad SAW. Cuma kan apa, ketampanannya beliau itu tertutup oleh budi luhurnya beliau, tertutup oleh keagungannya beliau, yang sehingga tidak seperti Nabi Yusuf alaihi salam ya. Kalau dalam sejarah kan tidak ditemukan ada orang wanita yang kesengsem sampai seperti zamannya Nabi Yusuf alaihi salam, nggak ada. Karena apa? Itu menurut para ulama, ketampanannya beliau Rasulullah Muhammad SAW itu tertutupi oleh sifat keagungannya beliau, tertutupi oleh sifat akhlak budi luhurnya beliau. Jadi kalau masalah kesempurnaan makhluknya Allah, itu tentu yang paling sempurna entah dari apa? Dari fisik maupun batin, itu tetap yang lebih unggul adalah beliau Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kan dalam Burdah itu Imam Al-Busairi itu pernah mengatakan fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu tsummastafahu habiban bari'un nasamin. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu tsummastafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairamun qasimi ya, munazzahun an syarikin fi mahasinihi, keindahannya ya, kebaikannya, kemuliaannya tidak ada yang menyamai. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi, itu beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi ya, menurut Imam Al-Qurtubi itu beliau mengatakan lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak akan menjangkau, kita enggak akan bisa menjangkau kesempurnaan keindahannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi lama ataqat a'yununa ru'yatahu. Karena seandainya kesempurnaannya beliau itu bisa nampak, bisa dijangkau oleh kita, maka mata kita enggak akan kuat. Karena sinarnya beliau sungguh luar biasa. Jadi kalau misalkan ditampakkan keindahannya beliau pada semua makhluk, maka mata ini enggak akan mampu menjangkaunya ya. Ayal wara fahmu maknahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghaira munfahimi ya. Memahami makna sifatnya beliau, memahami hakikatnya Nabi Muhammad ya, semua orang enggak akan mampu. Falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghaira munfahimi, tidak terlihat selain keagungan bagi orang yang dekat maupun yang jauh. Yang terlihat hanya keagungannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'yal wara fahmu maknahu falaisa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghaira munfahimi. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Busairi dalam qasidah burdahnya. Jadi luar biasanya sifat keindahannya beliau Rasulullah enggak ada yang menandinginya.
Jadi di langit apa? Di langit yang di langit yang ketiga ya. Di langit yang ketiga Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ini menjadi sebuah bukti ya, sebuah apa? Sebuah tanda bahwasanya besok kelak Nabi Muhammad juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya pernah dibuang oleh saudara-saudaranya ya. Tapi di kemudian hari beliau ketika sudah sukses, sudah menjadi seorang apa? Seorang raja, Nabi Yusuf mampu memaafkan saudaranya. Pun ketika Rasulullah seperti itu, beliau nanti akan diusir oleh keluarganya dari orang-orang Quraisy, dari Mekah diusir. Tapi ketika beliau Rasulullah sudah kuat, sudah jaya, sudah menang, ketika beliau dalam penaklukan kota Mekah, beliau mampu memaafkan orang-orang Quraisy. Ini sama seperti yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wa fir rabi'ati Idris alladhi rafa'ahu Allahu makanahu wa a'la. Wa fir rabi'ati lan ing dalem langit kang kaping 4 Idrisa ing Nabi Idris. Di langit yang keempat beliau Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Idris ya. Idris itu artinya ya orang yang tekun belajar, yang banyak belajarnya. Idris Darosa ya, Darosa. Beliau adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Beliau juga orang yang pertama kali menguasai ilmu perbintangan dan perhitungan. Beliau orang yang pertama kali menjahit pakaian. Banyak ya pengetahuan-pengetahuan beliau dari Nabiullah Idris alaihi salam. Alladzi rafa'ahu Allah, alladzi rafa'ahu kang luhurake sapa Allah makanahu ing panggonane Nabi Idris. Kang luhurake sapa Allah makanahu ing panggonane Nabi Idris, wa alahu lan luhurake sapa Allah ing Nabi Idris ing panggonane Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan aliyya. Di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam yang diangkat oleh Allah ya ke langit keempat. Jadi Allah mengangkat tempatnya Nabi Idris itu mengangkat ke langit keempat. Jadi Nabi Idris juga diangkat oleh Allah. Ada yang mengatakan beliau masih hidup ya, masih hidup, diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi, wa rafa'nahu makanan aliyya, yaitu ada yang mengatakan di langit yang keempat. Makanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Ini juga sebagai pertanda mengapa beliau di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Karena apa? Itu sebuah pertanda ya bahwasanya besok kelak Rasulullah akan tinggi derajat dan kedudukannya ya. Itu diantaranya. Ada lagi yang mengatakan besok kelak sama seperti yang dialami oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Jadi ketika beliau Rasulullah nanti jaya, Islamnya sudah kuat, beliau menyebarkan Islam ke seluruh penjuru negara-negara, itu diantaranya dengan metode dakwahnya adalah menulis surat-surat kepada para raja-raja. Diantaranya yang masuk Islam adalah Raja Najasyi. Itu sama seperti Nabiullah Idris alaihissalam. Beliau orang yang pertama kali menulis surat-surat ke raja-raja. Wa fil khamisati elan ing dalem langit kang kaping 5 Haruna ing Nabi Harun al muhabbaba kang den demeni yang dicintai fil ummati ing dalam umat al israiliyati kang bangsa Israel. Israel itu ya gelarnya Nabi Yakub ya. Gelarnya Nabi Yakub. Di langit yang kelima beliau Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun yang dicintai umatnya Bani Israel. Nah ini juga simbol ya, simbol bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Besok kelak ya, setelah ini ya, Nabi Muhammad setelah disakiti dan dianiaya oleh kaumnya, besok kelak Nabi Muhammad akan banyak dicintai oleh kaumnya, pun sebagai isyarah ya bahwasanya ada kesamaan antara Nabiullah Harun alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Harun itu apa? Nabi Harun itu orang yang paling fasih dalam berbicara, sehingga dijadikan Nabi Musa sebagai asisten beliau ya. Nabi Harun itu orang yang pandai berbicara, fasih beliau dalam berbicara, makanya diakui oleh Nabi Musa, huwa afsau minni lisana, dia lebih fasih dariku bahasanya, lisannya. Pun Rasulullah semacam itu, beliau adalah afsahu ya, orang yang paling fasih dalam berbicara bahasa Arab. Kalau Nabi Harun ya bahasanya Ibrani. Wa fissa disati Musa, wa fissa disati Musa lan ing dalam langit kang kaping 6 Musa ing Nabiullah Musa bin Imran. Di langit yang ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Sama ya, juga ada hikmah di balik semua itu ketika bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Apa yang terjadi pada Nabi Musa itu pun akan dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa disakiti oleh kaumnya, dianiaya oleh kaumnya, tapi beliau tetap bersabar. Beliau ingin menegakkan syariat ya, pun itu dihalangi oleh kaumnya. Sama seperti Nabi Muhammad ketika di Mekah, beliau disakiti, dicaci maki. Ketika hendak menegakkan syariat di Mekah, malah beliau dihalang-halangi. Alladzi kallamahu Allahu wa najah. Alladzi kallamahu kang gunemi ing Nabi Musa. Kang gunemi ing Nabi Musa sapa Allah Gusti Allah, wa najahu lan bebisik sapa Allah ing Musa. Bebisik sapa Allah ing Musa. Nabi Musa adalah nabi yang apa? Yang bisa berkata dengan Allah dan juga bermunajat kepada Allah. Makanya beliau mendapatkan gelar kalimullah ya, kalimullah. Nabi Muhammad juga berbicara dengan Allah. Tapi kan Nabi Muhammad berbicaranya di langit ya. Sementara kan kalau Nabi Musa kan di bumi ya. Sementara yang namanya apa? Namanya bahasa manusia itu ya ada di bumi ya. Khitab manusia itu ya ada di bumi. Makanya yang mendapat gelar kalimullah itu ya Nabiullah Musa alaihissalam. Wa fis sabiati Ibrahim alladzi jaa bisalamatil qalbi wa husni tawiyah. Wa fis sabiati lan ing dalam langit kang kaping 7. Lah ini di langit yang terakhir yang ke-7 bertemu dengan Ibrahim ing Nabi Ibrahim bin Taruh bin Saruh bin Nahur bin Falik bin Abir bin Shalih bin Arfashad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim ya, karena beliau nabi yang paling terdekat dengan Nabi Muhammad ya, maka apa, di langit yang ke-7 inilah beliau terakhir bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Alladzi ja'a kang teka sapa Nabi Ibrahim bisalamatil qalbi kelawan slamet ati, kelawan ati kang slamet ati, slamet kang ati kang slamet, wa tawiyah lan baguse sejo yang datang dengan hati yang selamat dan baiknya niat. Wa hafizahullahu min nari namruda wa afa. Wa hafidhahu lan ngreksa sapa Allah ing Nabi Ibrahim minari namruda saking gendine raja Namrud. Wa afahu lan nolak sapa Allah ing nar. Wa afahu lan nolak sapa Allah ing nar. Allah memelihara, menjaga Nabi Ibrahim dari api neraka, dari api Raja Namrud dan menolaknya.
Qulna ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim, ya, seperti kemarin, ya. Ada apa cerita Nabi Ibrahim di Nasar yang keberapa itu? Yang kedua ya kalau nggak salah, itu ada cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Kulna ya narukuni barda wasalaman ala Ibrahim. Di bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kuni barda wasalaman, ditambahi wasalaman ala Ibrahim. Kenapa dia Allah itu kok tidak hanya mengatakan kuni bardan saja, tapi juga ditambahi wasalaman? Karena kalau cuma bardan saja, itu Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin. Lah, kalau yang panas kemudian berubah menjadi yang dingin, ketika dingin menimpa pada tubuh seseorang, ya bisa-bisa orang itu mati kedinginan. Tapi kan tidak hanya menjadi dingin, tapi wasalaman dan penyelamat ala Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lah, hikmahnya ini ya besok kelak di tahun yang ketujuh, ya, di tahun yang ketujuh sama seperti ketika beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Besok kelak ketika pada tahun yang ketujuh, itu tahun ketujuh dari Hijriah maksudnya, ya, itu Nabi Muhammad, ya, dengan para sahabatnya akan menghidupkan daripada jejak-jejak yang pernah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah apa? Dengan haji, umroh, talbiyah dan lain sebagainya. Itu menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma ila sidratil muntaha, tsumma rufa ila sidratil muntaha ila an sami'a sharifal aqlami bil umuril maqdiyah. Tsumma rufi'a nuli diangkat sapa Kanjeng Nabi. Diangkat sapa Kanjeng Nabi setelah tadi sampai ke langit 7, beliau kemudian diangkat lagi, ya, dinaikkan lagi ila sidratil muntaha, maring sidratul muntaha. Sidroh itu pohon, ya. Sidroh itu pohon. Sidratul muntaha. Kalau muntaha ya artinya puncaknya surga, ya. Jadi sidratul muntaha itu tempat yang menjadi puncak dari alam semesta. Berarti sidratul muntaha itu, sidro itu ada pohon, ya. Wahia syajaratun laha sakun huwa asluha walaha furu'. Itu sebuah pohon besar yang memiliki akar dan juga cabang, yang akarnya itu berada di langit yang keenam. Jadi sidratul muntaha itu pohon besar yang akarnya itu ada di langit yang keenam, dan cabangnya itu di atasnya, dan cabang-cabang pohonnya itu berada di atasnya langit yang ketujuh, ya. Di pohon besar, ya, tempat yang di situ yang tidak bisa dijangkau oleh seluruh makhluk termasuk malaikat Jibril. Nah, makanya beliau ketika naik ke Sidratul Muntaha itu sudah tidak bersama lagi dengan malaikat Jibril alaihis salam. Jadi malaikat Jibril nggak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Jadi sebuah pohon besar, ya, itu Sidratul Muntaha. Muntahal jannah, ya. Muntaha di langit yang akarnya itu di langit di langit keenam. Yang di langit yang enam itu segala sesuatu yang turun nggak akan turun ke bawah, dan segala yang dari bawah tidak akan naik ke atas. Jadi seperti di planet-planet itu kan kalau gravitasi sudah ke atas itu kan gravitasinya semakin beda, ya, dengan ketika berada di bumi. Jadi kalau dia sudah di atas itu kan
segala sesuatu ya, segala sesuatu itu yang dari atas tidak akan jatuh sampai ke bawah, dan yang dari bawah tidak akan sampai naik ke atas. Itu di langit yang ke-6, akarnya dari Sidratul Muntaha. Ilaan sami'a tumuka yen to mireng krungu sapa Kanjeng Nabi sorifal aklami ing swara goretane pena, ing swara goresane pena, bil umuril maqdiyati kelawan pira-pira perkara al maqdiyati kang wis den pesti, sampai akhirnya beliau mendengar goresan pena tentang apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaktubu makana wa mayakun, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi ya. Jadi beliau diperdengarkan suara goresan pena di Lauhil Mahfud. Ila maqamil mukafahatil ladzi qarrabahullahu fihi wa adna. Ila maqamil mukafati tumeka maring makom adep-adepan, tumeka maring makom adep-adepan wajah, makom terbukanya tirai ya, makom terbukanya tirai. Alladzi qarrabahullahu kang marekake ing Kanjeng Nabi sapa Allah, yang Allah dekatkan fihi ing dalam makom, wa adnahu lan adnagi hampir sama mananya dengan korroba ya, atau bisa diartikan ajabahullahu du'aahu wa adnahu lan nyembadani sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Kemudian beliau naik lagi sampai ke makom mukafahah muwajahah, yang di makom disitulah ya tirai-tirai itu akan dihilangkan dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga di sanalah beliau bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amatolan ngilangi sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi hujubal anwari ing pira-pira aling-alingi nur, ing pira-pira aling-alingi nur al jalaliyati kang bangsa keagungan. Di sanalah Allah menghilangkan tirai-tirai nur keagungan untuk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arahu bi ainai ra'sihi min hadratir rububiyyati ma arah. Wa arahu lan marohake sapa Allah ing Kanjeng Nabi, bi ainai ra'sihi kelawan mripat lorone sirai Kanjeng Nabi, dengan kedua mata kepalanya Nabi. Allah memperlihatkan kepada Nabi dengan kedua mata kepalanya min hadratir rububiyyati, saking pengayupane sifat kepengeranan, dari dari naungan Tuhan, memperlihatkan ing perkara arahu kang marohake sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Arahu kang marohake sapa Allah ing Kanjeng Nabi, apa-apa yang Allah perlihatkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah disinilah ada pendapat ulama yang mengatakan di sana ya, ketika Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan zatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya, Kanjeng Nabi melihat Allah secara langsung bi'ainai ra'sih. Ini berarti pendapat yang setuju dengan bahwasanya Kanjeng Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kelak pun orang-orang mukmin ketika di surga akan berjumpa dan melihat secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya. Pada hari itu wajah orang-orang mukmin wujuhu yauma idzin nadhirah, bersinar ya, ila rabbiha nadhirah, melihat Tuhan
melihat Tuhannya, ila rabbiha nadhirah. Ini pendapat yang mengatakan kalau Rasulullah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak usah dibayangkan ya, nggak usah dibayangkan gimananya Allah ya. Karena itu bukan wilayah kita, akal kita nggak akan menjangkau ya. Wa basatolahu bisa tol idlali fil majalid dzatiyah wa basatolan beber sapa Gusti Allah lahu kanggo Kanjeng Nabi beber bisa tol idlali ing beber nuduhake idlal itu ya secara mana ya dalal ya petunjuk menunjukkan, tapi kalau di sini bisa diartikan adamul ihtisyam berarti tidak mempermalukan, tidak membuat malu. Artinya apa? Allah membentangkan untuk Nabi bentangan sifat yang tidak membuat malu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Allah berhadapan-hadapan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di situ Allah menghilangkan rasa malu dan ketakutan yang ada pada Rasulullah. Yang di situ Allah juga memberikan izin untuk bercakap-cakap, ya, fitil kal hadratil qudusiyah fil majali ing dalam omong-omongan adzatiyati kang bangsa zat, ya. Allah membentangkan untuk Nabi bentangan kemurahan dalam bercakap-cakap, ya. Jadi Allah menghilangkan Artinya Allah menghilangkan malu dan rasa takut yang ada pada Nabi dan memberikan izin untuk bercakap-cakap. Itu wabasatolahu bisa tol idlali fil majalid dzatiyah. Wa furidu alaihi wa ala ummatihi khamsina sholatan thumman halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah wa faradhalan marduake majibake sapa Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wala umat lan ing ngatasé umate Kanjeng Nabi khamsina ing 50 salatan apane salate. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu pertama-tama Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya untuk melakukan sholat 50 kali, ya, 50 kali. Tsumman hala nuli mili apa sahabul fadli apa kanugrahan kang den serupake mega lalu mengalirlah karunia-karunia Allah yang laksanakan awan, yang sehingga karunia Allah itu mengalir faruddat moko den balekake apa khamsin ila khamsin maring limo amaliyatin kang bangsa amal, ya. Karena karunia Allah yang tadinya sholat itu 50 menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Ketika Rasulullah mendapatkan titah untuk menjalankan sholat 50 kali untuk beliau dan umatnya, ketika beliau turun bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, di sana beliau Nabi Musa memberi masukan-masukan agar mendapatkan diskon, karena Nabi Musa merasa kalau umatnya pasti akan mengalami kewalahan, mengalami beban berat ketika 50 kali itu kok dibebankan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW, yang sehingga akhirnya setelah bola bali akhirnya deal 5 kali sehari semalam. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfif hatta ja'ala khamsan fi kulli yaumin wa lailah, ya. Beliau bolak-balik minta diskon, minta keringanan, yang sehingga sholatnya menjadi 5 kali. Walaha ajrul khamsina kama asya, walaha lan iku kedue khamsin amaliyah
iku keduwe 5 waktu, ajrul khamsina utawi ganjarane 50 salat, kama kaya perkara sya'ahu kang ngersake sapa Allah ing ma, meskipun secara bilangannya sudah dapat diskon, dapat kortingan, tapi secara nilai, secara pahalanya tetap 50 salat ya. Jadi meskipun bilangannya dari 50 sudah dikorting menjadi 5, dari 50 salat menjadi 5 salat, tapi secara pahala itu pahalanya sebanding dengan 50 salat. Soalnya kan manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, satu kebaikan dibalas dengan 10. Itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, minimal balasan satu ibadah itu adalah 10 kali lipat. Berarti kalau 5 kali 10 berarti 50. Jadi meskipun bilangannya 5 tapi pahalanya seperti sholat 50 kali. Fil azali ing dalam azali wa qadahulan mesti sapa Allah ing di zaman azali Allah telah mentakdirkannya. Tsumma ada fi lailatihi fasaddaqahu siddiqu bimasrah. Tsumma ada nuli kundur sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam wengine Kanjeng Nabi ya. Ing dalam wengine Kanjeng Nabi. Kemudian setelah selesai beliau Mi'raj, kemudian beliau turun kembali ke Mekah fi lailatihi ing dalam wengine Kanjeng Nabi. Fasaddaqahu siddiqu bimasrah, wa saddaqahu lan benerake ing Kanjeng Nabi sapa as-siddiqu sapa Abu Bakar as-Siddiq bimasrahu kelawan Isra'e Kanjeng Nabi. Jadi setelah peristiwa itu kan kemudian beliau berusaha menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Nah, ketika beliau menyampaikan kepada kaumnya, tidak ada yang percaya ya, kecuali orang-orang tertentu. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru dialami beliau Rasulullah Muhammad SAW. Gak masuk akal kata mereka. Masa cuma semalam dari Mekah ke Palestina kemudian lalu naik sampai langit ke-7, itu secara nalar tidak akan menjangkaunya. Kata mereka yang tidak dilingkupi keimanan. Jadi nggak ada yang percaya waktu itu. Malah beliau disuruh untuk menggambarkan Baitul Maqdis itu kayak gimana, tiangnya ada berapa, ada ininya, bangunan-bangunannya kayak gimana, itu disuruh menjelaskan ya. Itu saking mangkeline wong kafir Quraisy ya. Jadi ketika beliau menyampaikan kepada kaumnya, malah disuruh kaum itu malah menyuruh Nabi Muhammad untuk menerangkan Baitul Maqdis itu kayak gimana. Coba buktikan kalau kamu baru saja dari Baitul Maqdis, coba terangkan Baitul Maqdis itu tiangnya ada berapa ya, terus bangunannya kayak gimana. Kanjeng Nabi waktu itu ketika sampai ke Baitul Maqdis nggak terlalu mengingat-ingat akan berapa tiangnya ininya kayak gimana, enggak. Tapi ketika itu Allah langsung memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga tergambar semua dengan jelas Baitul Maqdis itu kayak gimana. Wa saddaqahu siddiqu lan benerake ing Kanjeng Nabi sapa siddiqu sapa Abu Bakar As-Siddiq wa kullu dhi aqlin lan saben-saben wong kang duweni akal wa rawiyatin lan pikiran. Yang membenarkan peristiwa Isra ini ya pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq. Beliau orang yang pertama kali yang selalu percaya kepada apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Dan setiap orang-orang yang memiliki akal bersih dan juga pemikiran yang bersih, yang diliputi dengan keimanan tentunya. Kalau nggak ada keimanan, waktu itu pasti orang-orang banyak yang nggak percaya dengan peristiwa Isra. Wa kadzabat Quraisyun wartadda man adallahu syaitanu wa aghwa
Wa kadzabathu lan gorohake ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun. Wartaddalan murtad sapa man wong Allahu kang nyasarake ing man sapa syaitonu sapa syaiton. Bahkan ada beberapa yang akhirnya murtad setelah mendengar kabar dari Rasulullah, cerita Rasulullah tentang kepergiannya ke Baitul Maqdis dan ke langit. Ada juga yang menjadi orang yang munafik setelah peristiwa ini. Wa aghwahu lan bujuk sapa setan ing man. Orang-orang Quraisy mendustakan Nabi, tidak mempercayai Nabi dan murtadlah orang-orang yang disesatkan dan mendapatkan tipu daya syaitan. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.